Sekembalinya ke kota Shrek, rombongan Sekte Tang bergerak menuju markas, membawa Tang Ya yang baru saja terjaga dari tidur panjangnya. Meski pengaruh jahat dalam tubuhnya telah memudar seiring hilangnya sebagian kekuatan jiwanya, kondisi mental Tang Ya masih sangat memprihatinkan. Ia kehilangan kemampuan dasar untuk mengurus dirinya sendiri. BB mengambil tanggung jawab penuh atas perawatan Tang Ya, menebus rasa bersalahnya selama bertahun-tahun dengan melayani setiap kebutuhan Tang Ya. Baginya, menjaga dan mencintai Tang Ya dalam kondisi apapun adalah janji yang tak tergoyahkan. Setibanya di depan gerbang utama Sekte Tang, BB menceritakan bagaimana Sekte Tang kini telah bangkit kembali sesuai keinginan Tang Ya. Momen haru pecah saat pandangan kosong Tang Ya tertuju pada plakat bertuliskan nama sekte mereka. Perlahan mereka melangkah masuk, membawa sang ketua sekte sejati Sekte Tang kembali ke singgasananya. Sekembalinya, aktivitas Sekte Tang riuh. Di saat anggota lain mulai mengurai tumpukan pekerjaan yang terbengkalai, Yu Hao tetap mendampingi BB yang sedang memantau kondisi Tang Ya. Wo Yu Hao meyakinkan kakak senior tertuanya bahwa ingatan Guru Shoya pasti akan pulih seiring hilangnya racun jahat, dan menyarankan BB untuk terus mengajaknya berkomunikasi. Memanfaatkan waktu, Yu Hao memaparkan rencana strategisnya. Ia mengungkapkan keberhasilannya membawa pulang berbagai harta alam abadi dari hutan matahari terbenam. Yu Hao menjelaskan kekhawatirannya akan stabilitas dunia. Dengan ancaman kekaisaran Ryu yang kian nyata, ia merasa perlu memperkuat Sekte Tang secara instan sebelum perang pecah. Berdasarkan pedoman kuno dari leluhur Tangsan, Yu Hao berencana mengolah tanaman herbal abadi. Tanaman herbal dunia itu menjadi pil untuk meningkatkan kultivasi rekan-rekannya dengan singkat. Ia hanya membutuhkan dukungan BB untuk melunakkan hati Guru Xuanziwen agar memberinya izin dan waktu khusus. BB juga antusias, meyakinkan bahwa kemampuan Wo Yu Hao dalam menciptakan alat jiwa kelas 8 telah cukup memenangkan kepercayaan Guru Xuanziwen. Yu Hao segera bersiap memulai eksperimen alkimianya demi masa depan Sekte Tang serta Akademi Shrek. Wo Yu Hao segera meninggalkan Sekte Tang, mempersiapkan segalanya. Ini adalah harta dunia dan bukan sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Sedikit kesalahan adalah penyesalan tanpa akhir. Saat menyusuri tepi danau Dewa Laut, seorang siswa tiba-tiba menghampirinya, memberikan sebuah sebuah acara yang sangat ia kenal. Kencan Dewa Laut. Guru Zoyi telah mengatakan perihal ini padanya. Acara ini akan menjadi salah satu syarat kelulusannya dari Akademi Shrek. Segera, ia mengingat semua kenangannya dengan Dong bagaimana mereka bersama dan menjadi sepasang kekasih. Dia bertanya-tanya, mungkinkah Dong nya akan muncul lagi di sana? Sekembalinya ke Sekte Tang, Wo Yu Hao langsung menenggelamkan dirinya dalam riset pembuatan pil. Ia sadar membutuhkan sebuah tungku pil yang mampu menekan dan menahan suhu ekstrim, memiliki kendali panas yang presisi dan tidak mengkontaminasi khasiat herbal dunianya. Sebagai instruksi jiwa yang berbakat, Wo Yu Hao percaya diri dan yakin akan kemampuannya. Namun, konsentrasi Wo Yu Hao terpecah saat pintu kamarnya diketuk dengan kasar. Sosok Xuanziwen muncul dengan raut wajah tidak puas, langsung menegur Wo Yu Hao karena menggunakan BB sebagai dalih untuk menghindari kewajiban belajarnya. Meskipun Wo Yu Hao mencoba membela diri dengan menjelaskan bahwa ia sedang merancang alat jiwa baru berupa tungku pil, itu tidak membantunya, malah menciptakan kekecewaan besar pada Xuanziwen. Ya, setelah memeriksa cetak biru karya Wo Yu Hao, Xuanziwen memberikan teguran keras. Itu sangat buruk dan berpotensi menyia-nyiakan harta dunia yang berharga. Guru Xuanziwen menekankan bahwa kekuatan spiritual yang hebat tidak ada gunanya tanpa pemahaman teori dan pengalaman yang mumpuni. Dengan nada ketus, ia langsung menunjukkan kelemahan fatal pada rancangannya. Guru Xuanziwen menjelaskan bahwa Wo Yu Hao gagal mempertimbangkan cara menjaga agar esensi obat tidak menguap. Tanpa segel logam dan mekanisme isolasi yang sempurna, tungku buatan Yu Hao hanya akan menghasilkan ampas tak berguna, sementara seluruh nutrisinya terbuang ke udara.
Keringat dingin mulai membasahi dahi Wo Yuhao saat Xuan Ziwen memaparkan konsekuensi fatal dari desain tungkunya yang cacat. Dengan nada dingin, Xuan Ziwen memperingatkan bahwa tanpa perhitungan tekanan energi langit dan bumi yang tepat, tungku itu tidak hanya akan meledak tetapi berpotensi menghancurkan Yuhao bersama seluruh harta dunia yang ia bawa. Setelah melemparkan cetak biru itu kembali ke wajah Wo Yuhao, Xuan Ziwen berbalik meninggalkan muridnya dalam kepanikan. Namun di balik sikap dinginnya, Xuan Ziwen sebenarnya tengah menjalankan siasat berbekal pengalamannya di Kekaisaran Matahari Bulan. Dan dari deskripsi BB, Xuan Ziwen menduga Yu Hao membutuhkan setidaknya alat jiwa kelas 9. Sesuatu yang mustahil dibuat oleh Wo Yu Hao sendiri. Ia sengaja memojokkan Yu Hao untuk memaksanya berkomitmen penuh pada jalur instruktur jiwa. Wo Yu Hao segera mengejar dan memohon bimbingannya. Guru Xuan Ziwen menggunakan kesempatan ini untuk memberikan syarat yang berat. Yu Hao tidak boleh meninggalkan Sekte Tang hingga ia menjadi instruktur jiwa kelas 9. Dengan kesepakatan yang telah dikunci, sikap Xuan Ziwen berubah menjadi sangat serius. Ia segera membawa Wo Yu Hao ke laboratorium pribadinya untuk merancang ulang tungku kelas 9. Yu Hao menyadari bahwa kesempatan mendampingi seorang maestro membuat alat jiwa tingkat tertinggi adalah pengalaman yang tak ternilai harganya. Di bawah bimbingan ketat, Yu Hao bersiap memasuki fase penelitian intensif di mana setiap detail teknis harus sempurna demi mencegah kegagalan. Di dalam laboratorium, Xuan Ziwen mulai menumpahkan visinya, menyusun cetak biru tungku pil kelas 9 dengan ketelitian ekstrim. Selama proses riset, Xuan Ziwen terus menggumamkan analisis teknisnya yang sempurna. Yu Hao menyimak dengan seksama, meski otaknya mulai kewalahan menghadapi kompleksitas alat jiwa kelas 9 yang melibatkan manipulasi ruang dan waktu. Setiap logam langka yang digunakan menuntut penyatuan kekuatan jiwa dan spiritual yang luar biasa untuk mengukirnya. Walau Yu Hao sering merasa buntu dengan penjelasan guru Xuan Ziwen yang tak kenal lelah, kecerdasannya yang meningkat pesat berkat warisan tengkorak takdir dari Wang Qiu'er memungkinkannya untuk sesekali memberikan saran yang mengejutkan sang maestro. 3 hari berlalu dalam sekejap tanpa tidur maupun makan bagi mereka. Di sisi lain, melihat dedikasi Yu Hao yang tak beranjak dari sisinya selama berhari-hari, Xuan Ziwen sebenarnya merasa sangat bangga. Meski ia tetap bersikap keras demi menjaga agar muridnya tidak menjadi sombong, akhirnya saat desain memasuki tahap final yang terlalu kompleks untuk ditangani oleh Wo Yu Hao sendirian, Xuan Ziwen mengizinkannya pergi ke akademi untuk mengurus sertifikasi kelulusannya. Keluar dari laboratorium, Ratu Salju memanggilnya dengan nada cemas, memperingatkan bahwa nyawa Erbai sedang terancam akibat petaka 200.000 tahunnya yang tiba-tiba muncul di tengah dunia mayat hidupnya. Yu Hao segera bergegas dan saat masuk ke dalam dunia mayat hidupnya, ia langsung disambut pemandangan yang mengerikan. Langit dipenuhi dengan sambaran petir yang menekan seluruh penghuni dunianya. Di puncak gunung, Erbai berdiri tegak dalam wujud manusianya, menatap langit dengan tatapan yang mencerminkan ejekan sekaligus kepasrahan. Ratu Salju menjelaskan dengan raut wajah yang sangat serius bahwa Erbai sedang menghadapi bencana petir, malapetaka mematikan yang menghantui monstro setiap 100.000 tahun sekali. Malangnya, karena berada di dalam dimensi Yu Hao, Erbai kehilangan kemampuan sensorik untuk mendeteksi datangnya bencana ini lebih awal. Upaya Erbai untuk bertahan mulai mencapai batasnya setelah beberapa kali dihantam petir hingga bulunya hangus dan terpaksa kembali ke wujud aslinya. Ia melancarkan serangan balasan berupa badai salju es ekstrim. Namun, kekuatan alam jauh lebih superior. Petaka petir dengan mudah membuyarkan serangannya. Tubuh besar Erbai menghitam dan terhempas, kesadarannya perlahan memudar. Ratu Salju sempat melarang Yu Hao untuk ikut campur karena menganggap kekuatannya terlalu lemah. Namun ikatan emosional Yu Hao dengan cucu beruangnya itu jauh lebih kuat daripada rasa takut akan kematian. Tanpa memperdulikan nyawanya sendiri, Yu Hao menggunakan kemampuan teleportasi untuk memposisikan dirinya tepat di atas tubuh Erbai yang lunglai. Saat bola petir raksasa berikutnya meluncur dari langit, Yu Hao melepaskan seluruh energi es ekstrimnya untuk bertindak sebagai perisai manusia. Baginya, Erbai bukan sekedar monster roh melainkan rekan setia yang telah mempertaruhkan segalanya dalam setiap pertempuran. Yu Hao bersiap menantang kemurkaan langit demi melindungi cucu beruangnya.
Raja Beruang Es mungkin tampak lugu, namun kesetiaannya kepada Ratu Salju dan Huo Yuhao tidak tertandingi. Baginya mereka adalah keluarga. Yuhao menerjang bola petir raksasa itu, memilih untuk bertaruh pada perlindungan sisik terbalik milik Titian demi menyelamatkan Erbai. Hantaman energi alam yang mengerikan seketika menelan tubuh kecil Yuhao, menciptakan gelombang tekanan yang bahkan mementalkan entitas spiritual Ratu Salju. Dari bawah, Erbai menatap dengan penuh keharuan. Ia menyaksikan sosok yang ia panggil kakek itu rela menjadi perisai di saat nyawanya sendiri hampir padam. Air mata mengalir dari mata sang Raja Beruang saat ia merasakan ketulusan luar biasa dari Yuhao. Pengorbanan Yuhao pun menyentuh sanubari Ratu Salju. Melihat seorang manusia mempertaruhkan nyawa demi monster roh, meruntuhkan dinding pembatas terakhir di antara mereka. Di saat kritis inilah, raungan naga yang penuh kemarahan dan kesakitan membelah langit. Cahaya hitam pekat membumbung, menelan seluruh kilat saat cakar raksasa Dewa Binatang Titian muncul untuk mencengkram dan menghancurkan awan bencana hingga berkeping-keping. Sang Dewa Binatang merasa sangat kesal karena pemanggilan paksa melalui skala terbaliknya membuatnya harus menahan beban puncak dari petir bencana yang sangatlah kuat. Serangan yang bahkan sanggup melukai sosok sekuat dirinya. Titian muncul dengan amarah yang meluap-luap. Suara yang menggelegar. Huo Yuhao, apa yang kau lakukan? Melawan bencana petir adalah kekonyolan. Setelah amarahnya meredam, Titian baru menyadari bahwa ia berada di luar benua dulu. Dengan penasaran ia bertanya-tanya berapa banyak lagi rahasia yang disembunyikan oleh Yuhao. Yuhao enggan berdebat. Ia segera meminta bantuan Titian untuk menyelamatkan Erbai yang tengah sekarat akibat petaka langit. Titian menyelidiki, namun ia tahu esensi Erbai telah hancur dan petaka tidak mungkin dilawan baginya. Tidak ada harapan lagi karena inti jiwanya telah rusak. Satu-satunya cara agar tetap hidup adalah dengan menjadi roh Huo Yuhao. Meski Yuhao memang membutuhkan cincin roh ke-8, ia sebenarnya tidak ingin memanfaatkan keadaan. Ia ingin Erbai tetap hidup, namun Erbai sadar akan batas kemampuannya. Daripada musnah menjadi abu, ia memilih untuk menjadi bagian dari roh Yuhao agar tetap bisa bersama dengan Yuhao dan Ratu Salju. Tak punya pilihan, Yuhao segera memulai ritual. Titian bertindak sebagai pelindung sementara Yuhao mengangkat tongkat serta pedang nekromancernya. Mantra dirapalkan dan dalam waktu yang singkat, proses penggabungan rohnya pun berhasil. Tubuh fisik Erbai kini tergeletak tanpa roh, sementara rohnya telah menyatu dengan Yuhao. Dengan Erbai menyatu dengan Yuhao, kini ia resmi menjadi dolo jiwa 8 cincin dengan susunan cincin roh yang melampaui manusia normal. Titian sangat terpukau. Dalam pikirannya ia mencari cara untuk menahan Yuhao di benua dolo karena ia yakin Yuhao akan mampu melampaui dunia ini dan menjadi dewa di masa depan. Namun, kejutan belum berakhir. Tiba-tiba jasad fisik Erbai bangkit dan menyerang. Dengan kesadaran barunya sebagai roh, Erbai mencoba mengendalikan tubuh lamanya menggunakan kekuatan pikiran dan itu berhasil. Ya, karena mereka sekarang berada di luar benua dolo, hukum dunia milik Yilai Kese telah mempengaruhi jasad Erbai. Itu mengubah jasad Erbai menjadi makhluk mayat hidup dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Titian semakin penasaran dengan asal-usul kekuatan ini. Yuhao akhirnya menceritakan sosok gurunya, Yilai Kese, sang master maut dari dunia lain, dan adalah yang menciptakan dunia setengah jadi ini. Mendengar ini, Titian kagum. Setelahnya, ia menasehati Yuhao sebelum kembali ke hutan Stardo untuk menjaga warisan gurunya dan harus berhati-hati karena ia tak bisa selalu melindunginya. Setelah semuanya, Tianmeng menyarankan Yuhao untuk segera keluar dari dimensinya dan kembali ke akademi, mengingatkan bahwa kencan takdir Dewa Laut akan segera dimulai. Kembali di tepi danau Dewa Laut, pikiran Huo Yuhao menerawang jauh. Akankah Dong'er ada di sana? Di manakah kekasihnya berada? Kemeriahan memenuhi Akademi Shrek. Namun sebelum semuanya, ia akan pergi ke kantin terlebih dahulu. Suasana kantin tampak riuh, namun saat masuk perhatian Yuhao langsung teralihkan oleh sosok yang ia kenal. Itu adalah Dewa Bin dan timnya yang juga berada di sana. Kedua pihak saling menatap.